Bismillahirrahmanirrahim. Al-mansubat yang pertama adalah al-maf'ulu bihi. Jadi maf'ul bihi itu bahasa mudahnya maf'ul bihi adalah objek. Subjek, predikat, objek. Nah, objek itu berarti sesuatu yang dikenai oleh perbuatan. Kalau fa'il kemarin itu di pembahasan marfu'at ya, itu berarti yang melakukan pekerjaan. Kalau maf'ul bih berarti sesuatu yang dikenai pekerjaan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah, hafidho zaidun ad-darsa. Kita lihat yang dihitamkan di sini ad-darsa dan al-Qur'ana. Hafidho zaidun ad-darsa, hafidho menghafal siapa, zaidun apa yang dihafal, al-Qur'ana. Sama juga ketika fa'ilnya adalah perempuan, maka tinggal memindah tak ta'nis saja dan objeknya tidak berpengaruh. Hafidhat Aisyatu al-Qur'ana. Hafidhat menghafal siapa, Aisyatu apa, al-Qur'ana. Nah, ad-darsa dan al-Qur'ana inilah yang disebut dengan maf'ul bihi. Maka harokatnya wajib nasab, hukumnya menjadi mansub di dalam i'rab. Harokat defaultnya fathah, harokat turunannya nanti macam-macam, ada ya, ada alif dan lain-lain. Kaidah di dalam maf'ul bih. Pertama, maf'ul bihi berhukum mansub dalam i'rab. Ini sudah disepakati. Ishtara zaidun baitan. Kita lihat di sini baitan ini mansub. Mansubnya dengan fathah karena dia sebagai objek, maf'ulun bihi. Yang kedua, fi'il yang butuh kepada maf'ul bihi termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Jadi di dalam bahasa Arab ada dua fi'il, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Muta'addi itu artinya fi'il itu membutuhkan maf'ulun bihi, membutuhkan objek. Fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Bahasa sederhananya seperti itu. Muta'addi membutuhkan objek, lazim la itu artinya tidak, lazim berarti tidak membutuhkan objek. Sebagai contoh, qatafa zaidun wardatan. Qatafa memetik siapa, zaidun apa yang dipetik, wardatan bunga mawar. Qatafa ini muta'addi ya, fi'il muta'addi berarti dia memetik tuh apa, memetik apa itu kan ada, berarti dia butuh objek. Zaidun fa'il, wardatan maf'ulun bihi. Kita lihat di sini, jalasa, duduk. Apakah duduk ini memerlukan objek atau tidak? Tidak. Nah, duduk apa itu kan tidak perlu. Kita lihat contohnya, jalasa zaidun, zaid duduk. Apa kan tidak ada. Maka ini diganti dengan kata keterangan. Alal minbari, di atas mimbar. Kita lihat jalasa itu fi'il lazim, tidak butuh maf'ulun bihi, tidak butuh objek. Zaidun fa'il, alal minbar jar majrur atau syibuhu jumlah di sini. Ada yang lain selain jalasa, misalkan ja'a, telah datang zaidun. Itu kan tidak butuh objek, dan fi'il-fi'il yang lain. Jadi kalau dia ada maf'ul bih berarti fi'ilnya muta'addi. Kaidah nomor 3, boleh jadi maf'ul bih disebutkan walaupun fi'ilnya dinafikan atau kalimatnya negatif. Misalkan, ma daraba zaidun aliyan. Ma daraba itu kan negatif ya, artinya tidak memukul siapa, zaidun, siapa yang dipukul, aliyan. Ma daraba tidak memukul siapa, zaidun, zaidun tidak memukul siapa, aliyan, berarti siapanya ada dua. Nah, aliyan ini sebagai objek. Ma ini nafi artinya tidak ya. Daraba fi'il, zaidun itu fa'ilnya, aliyan maf'ulun bihi. Jadi boleh maf'ul bihi itu dengan fi'il yang fi'ilnya itu dalam bentuk negatif. Kemudian yang keempat, maf'ul bih dan naib fa'il sama-sama sebagai penderita perbuatan, tetapi keduanya berbeda dari sisi i'rab serta kebanyakan fa'il. Kita lihat contohnya. Akala zaidun as-samakata. Akala zaidun as-samakata. Ini sudah kita bahas di pertemuan lalu. Akala memakan siapa, zaidun apa yang dimakan, as-samakata ikan. Jadi ikan ini adalah maf'ulun bihi, adalah objek.
Akala itu fi'il ma'lum ya, Zaidun itu fa'il sama kata maf'ul bih. Kalau kita buat jadi kalimat pasif, jadi ukilat as-samakatu. Samakatu ini aslinya kan sama kata awalnya. Karena zaidnya hilang, maka dia menjadi naibul fa'il. Jadi harokatnya berubah menggantikan harokatnya zaid gitu. Dia geser ke posisinya zaid, dia jadi naibul fa'il. Jadi ukilatis samakatu. Nah, ukila fi'il majhul as-samakatu naibun fa'il. Aslinya naib fa'il itu kan aslinya adalah maf'ul, tapi karena fa'ilnya tidak ada, maka dia menggantikan posisi fa'il sehingga harokatnya juga menjadi dhammah atau marfu di dalam i'rab gitu. Nomor 5, maf'ul bih dapat berjumlah lebih dari satu. Misalkan A'ta Zaidun al-faqira dinaron. A'ta itu fi'il, Zaidun fa'il, al-faqira maf'ul bihi yang pertama, maf'ul bihi awal, dinaron maf'ul bihi tani. Jadi maf'ul bihi objeknya ada dua, faqira dan dinaron. Itu diperbolehkan di dalam kaidah bahasa Arab. Nomor 6, maf'ul bihi boleh saja mendahului fa'il, bahkan terkadang mendahului fa'il sekaligus fi'ilnya. Nah ini, jadi maf'ul bih tidak harus ditaruh belakang, kadang boleh ditaruh di tengah, kadang boleh ditaruh di awal. Kita lihat sebagai contoh, kataba darsa Zaidun. Kataba menulis fi'il kan, kataba menulis, siapa yang menulis? Zaidun. Nah Zaidunnya ditaruh belakang. Ad-darsa yaitu pelajaran. Ad-darsa dia harokatnya fathah, mansub, posisinya adalah maf'ulun bihi, tetapi dia ditaruh di tengah. Nah nanti yang membedakan adalah cara kita membaca. Jadi kalau ini kosongan tidak ada harokatnya, kalau kita baca kata badarsu Zaidan, itu berarti pelajarannya menulis Zaid. Maka ini tidak masuk di dalam nalar. Maka seharusnya kata darsa Zaidun. Jadi Zaid yang menulis pelajarannya. Atau darsa bisa ditaruh di awal. Ad-darsa katabtu. Ad-darsa katabtu. Ad-darsa itu maf'ulun bihi, objek ditaruh di awal. Katabtu fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mana? Kataba. Fa'ilnya tu ana. Dhamir muttasil itu tu artinya ana. Jadi pelajaran itu aku tulis, pelajaran itu sudah saya tulis. Nah jadi posisi maf'ul bih boleh mendahului fa'il, bahkan boleh mendahului fa'il dan fi'ilnya sekaligus.